Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial, yaitu mengenai situs website yang sangat membantu sekali untuk tugas anak IT, terutama anak IT sebagai programmer, ketika mereka menjumpai atau menemukan sebuah error saat mereka mengerjakan tugas ataupun proyek dalam bentuk pemrograman, teman-teman. Kemudian website ini selain untuk berdiskusi ketika teman-teman mengalami sebuah keeroran dalam pembuatan ataupun mengerjakan tugas pemrograman, namun juga website ini ada yang menyediakan sebuah layanan seperti mereka berbagi sebuah materi untuk belajar bahasa pemrograman. Jadi ini cocok sekali untuk pemrogram pemula, teman-teman. Kemudian website ini juga ada yang menyediakan sebuah job ketika teman-teman ingin melakukan sebuah pemrograman di website tersebut. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan sebuah web browser yaitu Google Chrome. Teman-teman bisa menggunakan web browser lainnya yang disediakan di perangkat teman-teman masing-masing. Oke, saya menggunakan Google Chrome. Kemudian website ini, teman-teman, website ini sangat terkenal sekali dan banyak sekali para programmer berdiskusi, yaitu ketika mereka mengalami keeroran ataupun berbagi ilmu ketika kita mengalami keeroran di website tersebut. Oke, yang pertama yaitu mengenai website tutorial point. Kita ketik aja sebuah keyword tutorial point. Seperti ini, teman-teman bisa ketikkan ini, yaitu tutorial point. Kemudian teman-teman langsung enter saja. Maka akan tampil sebuah website di sini. Teman-teman pilih di bagian option ini tutorial point. Oke, ini tampilan utama website tutorial point. Website ini banyak sekali menyediakan berbagai fitur. Di sini teman-teman bisa lihat di posisi atas ini, yaitu jobs, kemudian Q&A, yaitu pertanyaan nanti diskusi, kemudian tools, kemudian coding ground jika teman-teman ingin melakukan sebuah pengecekan program di website ini. Kemudian di sini ada current affair, kemudian UPSC, kemudian UPSC notes, kemudian online tutor. Kemudian di sini juga menyediakan sebuah whiteboard jika teman-teman nanti ingin membuka sebuah forum, kemudian ingin berdiskusi. Di sini juga disediakan sebuah whiteboard. Kemudian net meeting jika teman-teman ingin melakukan sebuah meeting sesama programmer, juga di sini sudah disediakan. Kemudian tutorik seperti itu. Oke, di sini teman-teman bisa scroll ke bagian bawah. Di sini banyak sekali. Kemudian ini para top trainernya, teman-teman bisa geser ke samping, top trainer nih. Kemudian di sini banyak sekali bahasa pemrograman yang mereka sediakan. Jadi teman-teman bisa pilih saja website apa aja nih tutorial library. Kemudian di sini ada Let's Technology, Machine Learning, Computer Science, Web Development, kemudian Programming Tutorial, Java Teknologi, banyak sekali ya. Database Tutorial, Mobile App Development, kemudian banyak sekali nih Microsoft Teknologi. Jadi di sini website ini tidak hanya membahas mengenai programming, di sini juga ada berbagai fitur, yaitu kayak seperti ini ya. Ada membahas mengenai Microsoft Office, kemudian ASP.NET dan framework AVNet dan sebagainya. Kemudian di sini yang terakhir Big Data and Analytics. Oke, karena video ini membahas mengenai website untuk diskusi para programmer ketika mengalami error, teman-teman bisa pilih di bagian bawah ini ketika ingin membutuhkan sebuah program tutorial. Di sini banyak nih view all, teman-teman bisa cek banyak sekali nih bahasa pemrograman yang mereka sediakan nih, baik itu Java seperti ini, Java Programming, kemudian Java 8, kemudian Java Bean Util, kemudian C# dan sebagainya. Banyak sekali digunakan di website ini, teman-teman. Oke, kita back aja ke halaman utama. Teman-teman ketika ingin melakukan question ataupun melakukan sebuah pertanyaan ketika mengalami error, alangkah baiknya teman-teman daftar terlebih dahulu menggunakan akun teman-teman. Ya, kalau biasanya lebih gampangnya menggunakan akun Gmail yang sudah terhubung di perangkat teman-teman saja. Kemudian saya akan contohkan beberapa yang tersedia di tab menu ini. Tidak semuanya, nanti teman-teman bisa buka websitenya tersebut, kemudian teman-teman bisa coba sendiri. Contoh di bagian jobs ini ada job nih.
banyak nih mengenai beberapa jobs di sini. Kemudian ada mereka menyediakan sebuah email juga, sampel-sampel job. Kemudian saya ini close saja. Kemudian di bagian Q&A, yaitu sebuah diskusi, teman-teman di sini banyak nih mereka mengalami error, kemudian mereka diskusi, kemudian tinggal read more aja. Nih mereka mengalami keeroran, yaitu mencantumkan sebuah kode, yaitu kode pemrograman, bahasa pemrograman. Di sini mereka juga mencantumkan bahwasanya di mana aja yang error. Kemudian nanti ada beberapa orang yang akan menjawab sebuah keeroran tersebut. Kemudian saya back. Ini bisa juga teman-teman lihat model-model punya orang lagi. Ini ada C++ juga nih, bahasa pemrograman C++ nih. Oke. Kemudian ini juga bisa di print ya, di sini print pack. Oke, saya back. Teman-teman bisa coba nanti. Saya close saja yang ini. Kemudian bagian tools ini banyak ya, banyak sekali tools yang mereka sediakan. Teman-teman bisa cek aja di sini, baik itu dari XML minifier, kemudian C++, banyak sekali CSS, LaTeX. Oke, kemudian di sini bagian coding ground nih teman-teman, ini banyak nih bahasa pemrograman yang mereka sediakan nih, PHP, MySQL dan sebagainya. Contoh saya dalam bentuk pemrograman HTML yang ini, atau teman-teman bisa klik bagian menu bawah tadi ya. Lagi loading. Kecepatan dalam mengakses website ini tergantung dari internet teman-teman ya. Kemudian ini ada contoh sebuah coding. Jika teman-teman tidak memiliki sebuah aplikasi untuk run sebuah program, bisa langsung di run di sini. Teman-teman tinggal pilih bahasa pemrograman aja, kemudian teman-teman ketikkan, kemudian di sini udah siap diketik, kemudian bisa testing, yaitu dengan preview. Yang ini icon preview akan tampil di sebelah sini, sebelah kanan. Ini hasil dari kode pemrograman yang diketik yang ini. Oke, kemudian di sini juga ada fiturnya teman-teman. Nih fiturnya di sini juga bisa dilihat teman-teman melalui desktop kah. Contoh ini kalau desktop tampilnya seperti ini kalau desktop. Kalau dalam bentuk mobile yaitu dengan format 320x5680, kita klik ini dalam bentuk mobile. Jika nanti program ini dijalankan misalnya di Android, maka tampilnya akan seperti ini. Oke, ini mobile dalam bentuk landscape, ini protect ya, seperti ini. Kemudian ini untuk tablet tampilannya, kemudian ini untuk dalam bentuk landscape. Oke, ini bisa kita geser kanan kiri. Oke, untuk melihat hasilnya coba kita ke atas. Mana tadi ikonnya nggak timbul? Oh ini. Oke, dalam bentuk desktop. Oke, jadi gampang sekali. Ini bisa juga teman-teman ketikkan ulang sebuah kode program, kemudian nanti tinggal kalau kita biasa kenal dengan bahasa compile, yaitu untuk merun sebuah program yang kita ketikkan di sebuah aplikasi pemrograman, kemudian akan mengeluarkan hasil, yaitu mengalami error kah atau tidak, seperti itu. Kemudian di sini juga bisa saling berbagi ya, share, seperti itu. Kemudian teman-teman kalau mau login, silakan di sini ada tab login, kemudian banyak fitur lagi, setting, lain sebagainya untuk teksnya. Oke, saya close, leave. Oke, ini yang bagian coding ground tadi ya. Ini yang saya pilih option yang menu paling atas, teman-teman. Kalau ingin menyesuaikan bahasa pemrograman yang dipakai, di sini banyak pilihan option. Ini ada C++, OX, 0x, C++ 11 dan C#. Ada nih bahasa Java, nih pemrograman Java, kita tes untuk Java. Ini ada bahasa pemrograman Java. Kalau saya compile, yaitu dengan klik execute, klik saja, hasilnya akan tampil di sebelah kanan nanti seperti ini, hello world. Kalau misalnya kita tes aja deh, ini kita copy di bagian
system.out.println nya kita coba compile misalnya dengan kalimat untung berbagi seperti itu. Kemudian kita bisa compile kembali, akan keluar ini teksnya. Jadi teman-teman gampang sekali untuk mengetes sebuah program tersebut. Kemudian kalau misalnya ini kita tinggal hilangkan tanda kutipnya, kita compile, otomatis dia akan menjelaskan keerorannya di samping nanti teman-teman. Nah ini dia menyebut bahwasanya ada keeroran. Di sini ada tanda kutipnya ya, tanda kayak segitiga ini yang kecil nih. Ini menandakan bahwasanya errornya di bagian sini, yaitu untuk berbagi. Kita bisa teliti, yaitu adalah seperti tanda kutip yang kita tinggalkan seperti itu. Oke, kita selanjutnya teman-teman bisa coba sendiri nanti ya semua. Ini kalau contoh whiteboard. Nih misalnya saya ingin ketik 1 tambah 2. Ini whiteboardnya secara online, teman-teman nanti bisa ini dalam bentuk meeting. Tinggal teman-teman kalau login terlebih dahulu, kemudian pasti memiliki ID room meetingnya, nanti baru enter your name-nya, baru create meeting room. Kemudian kalau teman-teman sebagai penggabung, yaitu misalnya ada rekan yang sudah membuat tempat meeting ini, kemudian mereka membagikan sebagai ID, maka teman-teman pilih join seperti itu. Oke, saya close. Oke, saya rasa cukup yang website yang pertama, teman-teman bisa coba sendiri nih. Ini website yang paling keren sekali menurut saya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai Stack Overflow. Ini website luar negeri. Banyak juga para programmer luar negeri juga menggunakan website ini ketika mereka mengalami error dalam proses pembuatan program. Jadi keren sekali. Kemudian website ini mereka lebih mengutamakan dalam pertanyaan yang teman-teman ingin ajukan nanti dalam bentuk bahasa Inggris ya, karena banyak sekali programmer orang luar yang bergabung di sini. Jadi otomatis untuk memudahkan mereka memahami apa yang teman-teman ingin selesaikan di error program teman-teman, maka harus diinput secara bahasa Inggris gitu. Oke, yang kedua yaitu Stack Overflow. Enter. Oh maaf, ini Overflow, bukan Outer, tapi Overflow. Enter. Kemudian teman-teman pilih di bagian ini option Stack Overflow, Strip, Where Development, Lore, Share, and Build, dan lain sebagainya. Ini tertutup ya. Ini tampilannya. Kemudian di sini ada 3 option, yaitu Browse Question, kemudian Try for Free, yaitu Private Question, kemudian Find a Job. Kemudian ini paling utama, wajib kita login terlebih dahulu, ataupun teman-teman bisa mendaftarkan account baru, yaitu Setup. Kalau teman-teman ingin menggunakan sebuah email yang sudah tertera di komputer, silahkan login seperti itu. Saya contoh di bagian yang ini, Browse Question. Ini ada beberapa pertanyaan dari para programmer, kita bisa lihat. Di sini ada 3 option, yaitu Tag, User, dan Job. Teman-teman tinggal pilih aja. Kalau misalnya ingin lebih mudah, kita pilih Tag. Di sini banyak tagnya, yaitu bahasa-bahasa pemrograman. Jadi nanti langsung teman-teman ditujukan ke tag-tag tersebut. Misalnya teman-teman menggunakan bahasa pemrograman PHP ketika mengerjakan sebuah program, kemudian error menggunakan bahasa pemrograman PHP ataupun HTML atau jQuery, MySQL, dan lain sebagainya, maka pilih salah satu. Misalnya di PHP ini klik. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan mengenai bahasa pemrograman PHP. Oke, ini bisa kita buka salah satu. Ini contohnya, mereka menanyakan sebuah program, kemudian nanti ada pengguna lain akan menjawab jika permasalahan tersebut bisa dibantu, seperti itu. Kalau kita ingin berkomentar juga, ingin membantu juga bisa di sini. Jadi otomatis kalau teman-teman sering berkomentar, membantu, maka ketika teman-teman mengalami keeroran, nanti banyak sekali yang sangat ingin membantu keeroran teman-teman alami, seperti itu. Oke, kalau kembali ke home, nih kalau kita browse question tadi berdasarkan tag ya. Ini kalau ini tidak berdasarkan tag, ini gabung.
Jadi tidak hanya bahasa pemrograman satu aja, misalnya kayak PHP, namun dari C++, JavaScript dan lain sebagainya bergabung di sini. Ini ibaratnya halaman utama pengumpulan dari pertanyaan-pertanyaan para programmer seperti itu. Saya kita contoh buka ini, tampilannya hampir sama. Ini mengenai Visual Studio Code March 2020. Oke, coba kita lihat yang lain. Ini FBA, coba yang ini JavaScript Object. Nah, ini permasalahan mereka. Kemudian kalau teman-teman bisa membantu silakan langsung komen di sini, kemudian otomatis nanti tampil mengenai jawaban teman-teman. Kemudian bagian user, nih para pengguna yaitu yang telah bergabung nih teman-teman. Ini banyak sekali nih, udah berapa pack aja nih, udah ke ini berapa nih? 330.636 pack. Satu packnya aja udah berapa pengguna nih. Ini sangat banyak sekali. Kemudian ini ada jobs. Nih, job-job yang mereka sediakan. Mana tahu teman-teman ingin bergabung. Oke, saya rasa cukup yang kedua ini. Teman-teman nanti bisa ulik-ulik sendiri sampai mahir apa aja fitur yang disediakan di website mereka. Kemudian ini website yang terakhir, Code Project, yaitu kode project. Saya enter. Kemudian kita pilih bagian option ini yang kode project atau code project strip for tools code. Maaf kalau bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya teman-teman. Klik saja. Kemudian di sini ada beberapa tab yang mereka sediakan. Website ini selain untuk berdiskusi, dia juga menyediakan materi. Jadi teman-teman ketika programmer pemula, maka ini sangat cocok sekali digunakan website ini. Ini mengenai artikel, misalnya kita membutuhkan sebuah materi ya. Ini ada beberapa option nih. Kalau mengenai desktop development nih banyak nih mengenai apa aja. Kemudian web development nih ada bahasa pemrograman yang mereka sediakan banyak sekali. Sampai web security, web service dan sebagainya. Kemudian kalau mobile development untuk Android ya, ini banyak untuk OS apa aja yang mereka sediakan, dan cloud computing banyak sekali. Multimedia nih. Oke, jadi ini nggak hanya website untuk anak IT programmer, namun berbagai media aja, media pembelajaran lainnya yang mereka sediakan, kayak seperti multimedia nih, computing seperti itu. Oke, kemudian saya contoh ya, buka salah satu misalnya web development, kita pilih HTML/CSS. Saya akan melihatkan ke teman-teman modelnya seperti apa sih materi yang mereka buat. Ini bisa langsung di print juga sih. Oke, ini ada beberapa materi yang mereka sediakan. Ini di bawah juga banyak teman-teman. Ini teman-teman download bebas, gratis, mereka tidak menuntut untuk membayar, kecuali mungkin sebuah buku yang sangat lengkap untuk membahas program, itu mungkin wajib kita membayar jasa penulisan mereka seperti itu. Ini mereka sangat baik sekali untuk berbagi. Ini contoh yang saya udah pernah buka, HTML/CSS HTML. Oke, kemudian saya pilih HTML5 selector APA level 1. Oke, nih teman-teman, ini ada format-format contoh coding-codingnya. Mereka juga menjelaskan. Oke, sangat mudah sekali ya. Nih kalau teman-teman langsung mau print, silahkan diklik print di bagian sini. Kemudian di bagian quick answer, yaitu mengenai jawaban-jawaban, ini membahas berbagai banyak jawaban ya. Kemudian kalau teman-teman ingin diskusi, di sini ada tab diskusi khusus untuk diskusi. Ini ada bahasa pemrograman yang mereka lakukan untuk diskusi. Ini iOS, Android, web development dan lain sebagainya. Teman-teman bisa coba sendiri, misalnya JavaScript. Saya contoh misalnya JavaScript mana ini? Oke. Diskusi, klik saja. Kemudian teman-teman langkahnya otomatis sign in dulu ya, daftar terlebih dahulu. Jadi nanti teman-teman bisa berdiskusi. Ini udah diskusi orang tuh, kita bisa buka nih, pembahasan mereka. Ini kode-kode yang mereka tanyakan kemudian yang dibahas seperti itu. Ini yang forum-forum diskusi ya. Fitur nih teman-teman bisa cek nanti. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman.
Oke, jangan lupa kalau teman-teman memiliki sebuah situs website yang teman-teman ketahui, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jadi kita saling berbagi kepada para programmer yang bagi pemula ataupun yang sudah mahir. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel untuk berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silahkan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.